Halo, selamat datang. Di video ini aku tunjukkan satu website yang bisa kalian gunakan untuk mengenerate gambar unlimited. Tentu kalian tidak perlu pakai token lagi dan juga tidak perlu pakai kredit. Nah, untuk satu website ini, kalian searching aja di Google, bisa lewat komputer, bisa juga lewat handphone yang kalian miliki. Kalian ketik aja di sini, Pictrender. Tampil halaman yang seperti ini, kita klik di sini. Nah, selanjutnya akan tampil halaman yang seperti ini. Ini adalah halaman berandanya, di mana di sini kita bisa memasukkan prompt atau teks. Kemudian di sini ada aspek rasio yang bisa kita gunakan. Dan kalau sudah kita masukkan prompt, kita bisa mengenerate gambar. Di sini juga kita bisa mengenerate prompt dan gambarnya secara random. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian galeri. Di sini ada galeri dan di sini juga ada. Fungsinya sama saja. Kita klik di bagian sini. Nah, di bagian galeri ini kita bisa melihat referensi gambar beserta contoh promptnya yang bisa kita modifikasi lagi ya. Di sini ada menu trending dan juga ada menu top. Misalnya kita akan melihat referensi prompt di sini. Kita klik. Nah, di sini ada referensi prompt yang bisa kita modifikasi ulang atau kita generate ulang. Dan ini adalah sampel dari gambarnya. Nah, selanjutnya di sini menu about. Menu about ini adalah tentang Pictrender ini ya. Nah, di sini kita bisa membaca pedoman yang bisa kita gunakan untuk mengenerate gambar ya. Mulai dari modify, clone, atau save gambarnya. Terkait dengan lisensi gambar, di website ini tidak menyediakan peraturan dari penggunaan gambar ini. Nah, kalau kita baca di bagian privasi polisi, term and condition, sampai dengan kontak us, itu tidak ada yang menyinggung tentang lisensi penggunaan gambar. Namun di bagian kontak, kita bisa menghubungi mereka tentang penggunaan gambar di sini. Nah, di sini aku sudah mengontak mereka dan jawabannya adalah seperti ini. Nah, di sini aku tulis yang seperti ini ya. Hello, I'm Wahyudinur. Nice to know you. Currently, I generate the image from your website. But I have a question. I only ask about image license. Is image I generate commercial use or how? Nah, di sini aku menanyakan tentang penggunaan lisensi ini. Apakah bisa dikomersilkan atau bagaimana? Lalu jawabannya adalah seperti ini ya. You do not place any restriction and on your use of image with Pictoner. I cannot offer any legal advice beyond that. Please let me know if you have any other question. Artinya mereka tidak punya aturan tentang penggunaan gambar tersebut. Jadi kebijakan itu tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita translatekan lebih jauh lagi seperti ini. Nah, kami tidak membatasi penggunaan Anda atas gambar yang dibuat dengan Pictrender. Saya tidak dapat memberikan nasihat hukum apapun selain itu. Artinya, kalau kita simpulkan bahwa gambar yang kita generate di sini bisa kita komersilkan. Nah, kalau ada pendapat lain, silahkan kalian diskusikan dan komen aja di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan mengenerate gambar. Untuk mengenerate gambar, di sini kita masuk ke bagian describe your idea. Untuk di sini, kalian bisa menggunakan prompt yang lengkap ataupun prompt yang sederhana. Di sini aku pakai prompt yang sederhana yang seperti ini. Piket wearing shape. Di sini aku menghendaki ada kucing yang memakai baju shape. Kemudian di bagian square, di sini kita bisa menentukan aspek rasionya yang seperti apa. Nah, karena misalkan kita ingin membuat konten shoot, jadi kita pilih yang bentuk vertikal 9:16. Setelah itu kita pilih generate image. Nah, di sini dia akan mengenerate gambarnya ya. Di sini nanti kita akan dapat 4 gambar sekali generate. Selanjutnya di sini kita akan dapat memodifikasi lagi atau mengklon lagi dan juga bisa menyimpan gambar yang sudah kita generate. Nah, di sini sudah ada prompt yang secara detail dibuatkan. Di sini juga ada, di sini juga ada, dan di sini juga ada. Dan setiap prompt ini berbeda-beda. Kita bisa save prompt ini
ke komputer atau ke handphone kita. Nah, hasilnya yang seperti ini ya. Ini yang gambar pertama, ini yang gambar kedua yang bisa kita gunakan, ini gambar ketiga, dan ini gambar yang keempat. Nah, kita bisa mencari dan memilih gambar yang sesuai ke. Nah, kita bisa memilih gambar yang sesuai dan kita save ke perangkat kita. Dan selanjutnya, di sini kita akan mengklon ya. Kalau kita klik klon di sini, maka jenis gambar yang seperti ini akan diperbanyak lagi ya. Dan tentu di sini akan membuatkan prompt yang sama ya di sini. Hanya berbeda di bagian gambarnya saja. Nah, di sini gambarnya beda ya, posisinya beda. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk memodifikasi. Di sini ada modify, kita klik. Nah, di sini kita bisa memodifikasi apakah stylenya. Kemudian di sini juga kita melihat colornya, perspektifnya, lightingnya, subjeknya seperti apa, apakah kita mengganti background, material, atau mood. Nah, di sini kita akan lihat dulu hasilnya. Oke, ini kita akan mengganti style ya. Nah, untuk stylenya itu kayak jenis dari style gambar. Ini kayak kartun, ini kayak lebih ke 3D, dan ini adalah jenis style. Kita akan coba ubah ke dalam bentuk yang lain. Misalnya kita bentuk ke color. Kita tunggu lagi. Nah, di sini berubah warnanya ya. Dia mengenerate warna dari gambar ini. Nah, kita akan ubah lagi ke bentuk yang lain. Misalnya kita ke bagian perspektif ya. Nah, ini angle-angle dari gambarnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali gambar yang bisa kita pakai dan ini kita nggak pakai token teman-teman, nggak pakai kredit. Dan untuk menyimpannya tinggal kita save di bagian sini ya. Kita save, ini kita save, dan ini sudah tersimpan di perangkat kita. Nah selanjutnya, misal kita ingin menyimpan prompt yang ini ya, kita bisa klik di bagian sini. Kita klik, maka nanti kita akan diarahkan untuk login. Dan juga kita bisa menyimpan gambar yang ada di galeri ya. Contoh, kita masuk ke bagian galeri sini. Maka di sini, kalau kita ingin menyimpan gambar yang ada di galeri sini, untuk dijadikan prompt nantinya, untuk kita generate lagi, kita klik gambarnya. Nah, di sini kita bisa menyimpan gambar, teman-teman. Nah, tapi kita harus login dulu ya. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan login dulu, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini kita diminta untuk login atau daftar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian login atau sign up jika belum daftar. Kita pilih sign up, kemudian masukkan aja email dan password kalian. Nah, selanjutnya kalau kita sudah daftar, nanti silahkan konfirmasi lewat email yang sudah kalian masukkan di sini dan klik confirm my email. Selanjutnya akan tampil halaman yang kayak gini ya, dan ini adalah profil kita. Nah, karena tadi kita belum login, maka gambar yang kita generate sebelumnya itu akan hilang. Di sini kita akan generate ulang, kita gunakan prompt yang sama, kita ubah aspek rasionya yang bentuk vertikal, dan kita pilih generate. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini ada prompt-nya, ada gambar juga. Untuk menyimpannya, kita tinggal klik di bagian sini ya. Maka di sini akan tersimpan ke profil kita. Ini sudah. Selanjutnya nanti kita coba cek. Kita akan masuk ke galeri juga di sini. Nah, misal di bagian galeri ini kan ada macam-macam nih. Karena kita sudah login, di sini ada banyak menu. Ada trending, top, atau new. Ada seluruh gambar, my image, atau my like ya. Nah, misalnya kita akan menyimpan gambar yang ini nih. Kita coba klik. Gambar yang ini kita simpan. Di sini ada tanda lock yang kayak gini, like. Kita tunggu. Nah, ini sudah tersimpan.
Maka kita bisa melihat ke bagian profil kita di sini atau masuk ke bagian sini ya. Kita klik aja di sini. Nah, maka tersimpan di bagian sini. Ada gambar dan juga ada prompt-nya. Nah, prompt ini kita bisa pakai ulang atau kita bisa generate ulang. Nah, kita masuk ke bagian profil di sini misalnya. Nah, di sini ada informasinya ya, yaitu pada tanggal berapa kita membuat, kemudian total gambar yang kita generate itu ada berapa banyak, dan sini untuk informasi di bulan ini ada berapa banyak gambar yang sudah kita generate. Dan ini adalah hasil yang sudah kita generate tadi. Ini yang pertama tadi, dan ini yang hasil setelah kita login. Nah, itu dia untuk video kali ini. Bagaimana cara untuk menyedot gambar unlimited. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.